Sebuah penerbangan ke Amerika Latin berubah menjadi ujian mematikan bagi pilot berpengalaman ketika gunung merintangi perjalanan. Selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai kecelakaan pesawat yang melibatkan American Airlines penerbangan 965. Jadi kecelakaan pesawat ini melibatkan jenis Boeing 757. Nah, ini merupakan tipe pesawat yang jarang dijumpai di Indonesia. Ketika kita melakukan fotografi di bandara, tipe pesawat ini jarang dijumpai karena yang kebanyakan di Indonesia ya Boeing 737, Airbus A320 maupun Airbus A330. Nah, Boeing 757 ini dijuluki sebagai pensil 2B karena bentuknya itu panjang, tetapi dia termasuk dalam jenis narrow body seperti Airbus A320. Jadi penampakannya itu tinggi dan langsing seperti pensil. Nah, di dalam penerbangan ini tujuannya itu kan ke Amerika Latin. Pihak maskapai American Airlines merasa bahwa penerbangan ke Amerika Latin ini merupakan penerbangan yang berbahaya. Dalam artian medan di sekitar situ itu merupakan pegunungan dan lembah. Dan juga di sana itu navigasinya cenderung sulit. Sehingga pihak maskapai menjadwalkan pesawat tipe Boeing 757 untuk terbang ke Amerika Latin. Karena pada masa itu, Boeing 757 ini termasuk tipe pesawat yang canggih navigasinya dibandingkan tipe pesawat yang lain. Dan ini memberikan safety margin bagi maskapai waktu itu. American Airlines penerbangan 965 melayani rute dari Bandara Internasional Miami di Florida, Amerika Serikat, ke Bandara Internasional Alfonso Bonilla Aragon di Cali, Kolombia. Pada tanggal 20 Desember 1995, pesawat ini menabrak gunung saat akan melakukan pendaratan. Dan peristiwa ini merupakan kecelakaan pesawat yang paling mematikan dalam sejarah Kolombia. Dan jenis pesawat yang terlibat di dalam penerbangan ini adalah Boeing 757 tipe 200 dan masih baru menjadi bagian dari maskapai. Nah, di dalam penerbangan ini sendiri terdapat 155 penumpang dan 8 kru dengan totalnya adalah 163 orang. Di mana mayoritas penumpang ini merupakan wisatawan yang sedang berlibur Natal dan juga pebisnis. Dan untuk kru di kokpitnya sendiri terdapat 2 orang kru karena ini sudah kelas kokpit, sudah modern, yaitu ada seorang kapten dan seorang first officer yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi, sudah berpengalaman pada jenis pesawat ini. Dan kapten ini adalah veteran dari Angkatan Udara Amerika Serikat dan juga veteran dari Perang Vietnam. Sedangkan first officer-nya sendiri juga merupakan veteran dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Untuk kaptennya tadi 6 tahun, untuk first officer-nya 7 tahun. Jadi keduanya sudah dibilang cukup berpengalaman dalam dunia aviasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kronologi kejadian, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian like, komentar mengenai saran episode baru yang selanjutnya perlu kita bahas, kemudian juga share kami di seluruh platform media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kronologi dari kejadian ini. Pada pukul 18.35 waktu setempat, pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Miami di Florida, Amerika Serikat. Di mana pada waktu itu keberangkatan sudah sempat tertunda karena ada badai musim dingin. Nah, sebenarnya di bandara tujuan di Cali, Kolombia itu, mereka memiliki sistem radar. Tetapi pada tahun 1992, 3 tahun sebelum kejadian ini, radar itu dihancurkan oleh serangan teroris. Sehingga mereka sekarang tidak memiliki radar di tahun tersebut. Dan pada waktu itu untuk membantu sistem navigasi dan juga memberikan arahan kepada para pilot, sistem FMS atau Flight Management System itu telah diprogram untuk melewati serangkaian titik-titik tak kasat mata. Jadi semacam waypoint begitu yang akan memandu mereka hingga ke tempat tujuan. Nah, untuk
untuk sampai ke runway, untuk mendarat itu ada 2 opsi. Pihak ETC ini memberikan 2 opsi. Yang pertama ini yang opsi presisi. Itu harus pakai beberapa titik kasat mata tadi. Jadi melewati beberapa waypoint, namun agak muter, tapi presisi. Jadi ngelewatin poin Tulua, Rozo, Kali itu dilewatin, tapi harus agak muter dan memakan waktu lama. Atau opsi kedua itu straight in, langsung ke runway, tapi non presisi. Jadi ada sedikit ada sedikit toleransi yang harus diberikan. Nah, karena mengejar ketertinggalan, kita harus ingat tadi ada delay karena musim dingin, ada badai. Dan karena mereka ini mengejar ketertinggalan dan tidak ingin jam terbang mereka itu melebihi batas maksimum, mereka akhirnya milih yang non precision karena ingin cepat sampai. Nah, para pilot akhirnya memilih untuk yang non precision cara ini, dan akhirnya mereka kan sudah programin Tulua VOR, Rozo VOR, dan Kali VOR. Mereka ini harus delete karena kan kalau tidak di delete maka mereka akhirnya ngikutin yang precision lebih lama. Jadi di delete dan para pilot ini diminta kalau sudah sampai di VOR-nya Tulua mereka harus melapor karena cara pendekatannya yang berbeda gitu. Nah, sebenarnya di sini ada suatu faktor yang menarik, di mana dalam hal bahasa Inggris untuk komunikasi dunia penerbangan. Walaupun sama-sama di benua Amerika, Amerika Serikat dan Amerika Latin, tetapi bahasa Inggris yang disampaikan itu bisa memiliki makna yang berbeda. Dimana kalau semisal di Amerika Serikat itu, ketika dibilang direct to, maka dia harus langsung menuju ke tempat tujuan. Tetapi kalau di Amerika Latin dibilang direct to ke tempat tujuan, itu dia harus tetap melewati titik tak kasat mata tadi. Nah, karena mereka ini dari maskapai American Airlines, mereka berasumsi ketika mendengar transmisi dari petugas ATC untuk direct to Kali, mereka langsung apa? Memasukkan direct to Kali. Langsung masuk VOR-nya Kali? Iya, ke FMS-nya itu tadi. Dan itu secara otomatis kan tadi terhapus semua. Waypoint yang tadi Tulua, Rozo itu terhapus semua dan langsung ke Kali. Dan tentu di tengah situasi kepanikan seperti ini, para pilot itu memerlukan waktu untuk menginput kembali FMS dan mengembalikan waypoint-waypoint yang terhapus tadi. Nah, dalam kondisi kebingungan ini, mereka ini telah melewati Tulua VOR. Jadi yang seharusnya melapor ketika berada di atas Tulua, mereka tidak melaporkan, dan di tengah rasa frustrasi, akhirnya mereka ingin, ya sudahlah lanjut ke Rozo saja. Yang penting masih tetap melewati serangkaian waypoint tersebut. Dan faktor yang lebih mengejutkan lagi, ketika memasukkan Rozo, itu tertulisnya di FMS hanya sebagai R. Di mana R ini yang satunya adalah Rozo, yang satunya adalah Romeo. Dan ini berbeda. Yang Rozo itu di Kali, Kolombia. Yang Romeo di Bogota, Kolombia. Itu beda kota ya? Beda kota, bedanya jauh sekali. Dan di tengah-tengah itu terbentang pegunungan. Ada pegunungan di antaranya itu? Benar. Nah, di sini karena bingung, akhirnya para pilot ini salah menginput. Yang akhirnya itu diarahkan ke Romeo VOR yang ada di Bogota, Kolombia. Jadi secara otomatis pesawat mengikuti arahan dari input para pilot tadi. Dia berbelok ke timur menuju gunung yang setinggi 9.800 kaki. Nah, ketika sudah hampir mendekati gunung tersebut, sistem GPWS ini berbunyi yang menginformasikan para pilot bahwa ada kemungkinan terjadinya tabrakan. Nah, kemudian karena mereka tahu, oh GPWS sudah bunyi, harus segera menghindar karena ada terrain ahead ya. Mereka akhirnya memutuskan untuk autopilotnya kita matikan karena mereka bingung kalau autopilotnya nyala ya. Karena nyasar ke tempat yang di arah Bogota tadi. Jadi autopilotnya dimatikan, mereka coba full throttle, coba pull up, tapi mereka melupakan satu hal. Apa itu? Ketika mereka mau mendarat, ada satu fitur yang dinyalakan. Biasanya itu speed brake. Speed brake, karena mereka harus melambat kan, karena posisinya menukik dan ingin melambatkan kecepatan pesawat.
speed brake-nya lupa dimatikan. Wah, ini. Jadi mereka full throttle, Mhm. tapi speed brake-nya tidak dimatikan, sehingga daya angkatnya terganggu, kecepatannya juga tidak bisa maksimal naiknya. Ya. Sehingga akhirnya pada pukul 21.41 pesawat ini menabrak pohon di pegunungan itu dan meledak. Hmm. Dan dari hasil search and rescue yang dilakukan, hanya terdapat 4 orang yang selamat dalam kondisi luka parah Mhm. dan 159 orang meninggal dunia di gunung waktu itu. Dan ada satu korban selamat lagi, yaitu seekor anjing Oh. di Kargohul. Jadi ya itu, ada 4 orang selamat dan satu ekor anjing yang selamat. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator segera berusaha memecahkan apa yang menyebabkan kecelakaan ini, di mana mereka menarik beberapa poin kesimpulan. Jadi yang pertama, itu para pilot gagal dalam merencanakan pendaratan secara memadai. Awalnya kan mereka sudah merencanakan di dalam sistem flight management Iya, bahwa mereka memilih precision approach, yang muter sekali tadi. dengan sistem memutar. Tetapi karena adanya godaan rute yang lebih direct, lebih langsung, kemudian juga menghemat waktu tempuh, dan pada waktu itu juga mereka concern dengan jam kerja mereka ya, Iya, karena hari sudah malam, mereka akhirnya memilih rute yang lebih instan, mmm, di mana ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena yang namanya approach itu iya, harus melakukan briefing betul, berapa menit sebelumnya, di-prepare antara kedua pilot, itu mau mengambil pendekatan yang bagaimana, itu semua harus direncanakan, iya, tidak bisa langsung menerima tawaran yang lebih enak. Dan seharusnya para pilot lebih mempersiapkan dan membatalkan pendaratan apabila dirasa tidak aman. iya, karena posisinya waktu itu sudah sebenarnya tidak prepare ya, Iya. terkejut malah Mhm. artinya. Dan selain itu, ketika mereka posisinya sudah di tengah-tengah gunung waktu itu, ada GPWS berbunyi. Jadi ada alarm kalau mereka sudah, dalam potensi menabrak gunung ketika itu. Yang mereka melakukan itu sebetulnya sudah hampir tepat. Mhm. Mereka sudah mematikan autopilot, sudah full throttle, tapi mereka lupa matikan speed brake. Nah, itu. Padahal kalau, speed brake itu ada terbuka dalam posisi aktif, itu menghambat kecepatan pesawat dan juga menghambat daya angkat pesawat. Mhm. Dan karena speed brake ini tidak dimatikan, tidak ditutup, akhirnya pesawat ini tidak mendapat kecepatan yang cukup dan akhirnya tidak bisa ngangkat. Padahal investigator itu mendapat kesimpulan bahwa kalau misalnya speed brake ini ditutup atau dalam kondisi tidak aktif, pesawat ini pasti bisa lolos karena kecepatan dan daya angkatnya sudah cukup. Mhm. Jadi selanjutnya itu diharuskan ada pelatihan mengenai kalau GPWS baiknya reaksinya seperti apa. Jadi prosedurnya harus jelas begitu. Mhm. Dan pada waktu itu juga digunakan sistem eGPWS. Yang Iya. membedakan itu apa? Waktu responnya. Hmm. Kalau GPWS ketika sudah dekat sekali, dia baru berbunyi. Tetapi Oh. kalau ini dia enhance, Hmm. lebih termodifikasi. Jadi Oh. sejak jauh ini sudah mereka Sudah bisa prepare. lebih smart ya berarti. Betul. Dan faktor terakhir yang ingin disoroti pihak investigator itu sistem flight management ini menggunakan konvensi penamaan yang membingungkan. Hmm. Karena waypoint Rosso Iya. dan Romeo tadi itu lokasinya berjauhan. Iya. Tetapi bagaimana bisa masuk di dalam FMS? Oh. Nah, jadi pihak database yang mengurus navigasi itu harus lebih memperhatikan penamaan. Iya. Kalau semisal alfabetnya sama, itu Hmm. harus dibedakan dari sisi koordinat atau Iya. mungkin ditambah huruf pengenal lain atau Iya. angka seperti itu. Biasanya kalau di FMS Hmm, waktu itu yang paling dekat muncul duluan. betul. Yang paling dekat muncul duluan. Tapi dalam hal ini ada anomali ya, entah Ya. kenapa. Dan akhirnya harus diperbaiki ya itu. Hmm. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah dengan setia mendukung kami hingga hari ini dan juga telah menonton atau mendengarkan video ini hingga selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di episode kami berikutnya.